Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Erni. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Siti, hari ini saya mau berobservasi kepada Bu Siti yang sudah kita sepakati ya. Kalau insya Allah hari kapan observasinya? Besok ya? Besok hari Jumat akan observasi ke kelas Bu Siti. Tapi sebelumnya hari ini saya mau mewawancarai Bu Siti atau kita ngobrol dulu ya pra observasinya ya. Sudah siap Bu Siti? Siap Bu. Kita mulai saja ya. Materi tentang apa yang akan besok Ibu Siti lakukan pada pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran sekarang materi yang akan disampaikan itu matematika, khususnya pada materi satuan berat. Matematika pada satuan berat itu pada tema berapa? Tema 6. Perawatan 6. dan tumbuhan, subtema 1 dan pembelajaran 1. Iya, siap ya. Dikhususkan ke matematikanya ya. Ke matematikanya. Sekarang tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Siti untuk besok itu apa? Ya, tujuan utama pembelajarannya itu agar siswa itu mampu mengetahui tentang satuan berat, terus siswa juga mampu memahami tentang satuan berat itu ada apa saja seperti kilogram, gram, ons, seperti itu. Kayaknya seru juga ya. Selanjutnya area atau pengembangan yang ingin dicapai atau dikembangkan Bu Siti untuk besok itu seperti apa? Nah, untuk area pengembangannya itu saya lebih ke sosialnya, mungkin karena kan dengan nanti si anak itu dibagi ke dalam kelompok-kelompok diskusi kecil, ada 5 kelompok diskusi kecil, jadi itu mengembangkan potensi kerjasama seperti itu. Terus si anak bisa bersosialisasi atau tidak dalam memecahkan suatu masalah atau soal yang saya berikan. Lebih ke interaktif anaknya semua. Bagus sekali ya. Terus pendekatan atau strategi apa yang akan Bu Siti gunakan? Untuk pendekatan itu saintifik kebetulan. Terus untuk strategi yang akan digunakan yaitu dengan cara saya tidak hanya dari saya saja memberikan materi, tapi si anak juga diberikan kesempatan untuk mengomentari temannya seperti itu. Jadi si anak mampu tidak mengetahui ketika diskusi itu. Jadi si anak tidak hanya berperan sebagai peserta saja, misalnya ada ketuanya, jadi semuanya juga ikut bekerja sama. Ya. Metode apa yang Ibu Siti akan gunakan untuk pembelajaran besok? Mungkin ada beberapa metode seperti si anak diberikan penugasan secara individu, terus diskusi lebih ke diskusi sih mungkin ya, karena tadi ya sudah dikelompokkan. Pembelajarannya lebih ya. Sekarang media yang akan digunakan untuk besok itu seperti apa? Nah, untuk media mungkin di sini nanti saya akan memperlihatkan gambar timbangan kepada anak. Selain itu saya juga membawa alat timbangan langsungnya gitu, dia sterilnya gitu. Saya tahu ada 2 timbangan mungkin nanti yang akan saya gunakan, yaitu timbangan WMR sama timbangan digital. Digital yang itu ya, yang ada angka-angka. Wah, seru kayaknya ya, anak-anak jadi bisa tahu ya mana timbangan itu seperti apa. Iya, jadi mengetahui. Sekarang boleh diceritakan sama Bu Siti tahapan pembelajaran apa yang akan Bu Siti besok lakukan? Dari kegiatan pendahuluan. Ya, dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan ini. Ya, misalnya untuk kegiatan pendahuluan seperti biasa berarti menyapa anak-anak terlebih dahulu, terutama kan bulan sama di kelas rendah seperti apa. Kita memberi semangat dulu pada anak, terutama untuk anak kelas 2, memberi semangat, motivasi seperti apa, mengabsen, berdoa dan seterusnya. Terus untuk kegiatan inti mungkin anak-anak sudah saya bagi kelompok ya, duduknya per kelompok. Terus untuk di setiap kelompoknya itu saya tugaskan untuk membawa alat timbangan yang mereka punya. Ada juga yang dipinjamkan dari sekolah. Jadi anak-anak di satu mejanya diberi 1 timbangan digital, dan untuk timbangan kue itu kebetulan hanya ada 1, jadi disimpan di depan. Tapi anak boleh mencoba ke depan bergiliran gitu. Kegiatan intinya mungkin saya menjelaskan terlebih dahulu mengenai gambarnya dahulu gitu. Anak-anak mencari tahu dulu, oh iya Bu, timbangan ini tuh bisa digunakan untuk menimbang ini, menimbang itu. Kebanyakan sih untuk materi timbangan anak-anak biasanya sudah tahu ya, karena kan di kehidupan sehari-hari sudah sering melihat di pasar atau di warung. Betul. Jadi itu mungkin. Terus untuk kegiatan inti selanjutnya, anak ditugaskan untuk membawa sayuran atau buah-buahan dari rumahnya untuk ditimbang. Bagus sekali. Jadi 1 orang tuh membawa 1, membawa 1.
dan macam-macam biasanya udah pada konfirmasi ke sini. Ibu saya mau bawa jeruk, mau bawa wortel, ya boleh, kata saya bawa saja. Jadi anak-anak tuh bawa itu, bawa wortel, bawa ini. Nanti ditimbang, berbeda bagus sekali. Nah itu tuh untuk dicatat nanti. Jadi si anak tuh dicatat, menimbang hasil timbangan tuh dicatat di LKPD nanti yang saya berikan. Ada LKPD ya. Jadi satu kelompok itu mendapat satu LKPD yang bisa dikerjakan bareng-bareng sama siswa-siswa yang lainnya. Terus nanti setelah itu anak-anak selesai mengerjakan, anak-anak diminta untuk mempresentasikan ke depan. Jadi menceritakan mengenai barang apa saja yang ditimbang, terus berapa kilogram atau berapa gram hasil ukur timbangannya, terus bisa membandingkan mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan, seperti itu. Kalau untuk kegiatan penutupnya, nah untuk kegiatan penutupnya di sini saya juga menyisipkan ada lembar evaluasi yang tanya jawab. Selain lembar evaluasi juga ada tanya jawab yang saya tanyakan kepada anak, misalnya bagaimana tadi pembelajarannya, terus apa saja yang tadi anak-anak ketahui ketika menimbang, ada satuan apa aja, terus bisa mengetahui mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan, seperti itu. Jadi membandingkan atau mengurutkan dari yang lebih berat sampai yang lebih ringan atau sebaliknya. wah, tahapan namanya sudah sangat beruntun sekali ya. Ya sekarang ada berapa siswa besok yang akan Bu Siti aja di kelas 27 siswa? Ya alhamdulillah, praobservasinya sudah selesai Bu Siti. Semoga besok pembelajaran yang akan Bu Siti lakukan di kelas itu berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya, yang tujuannya tercapai dan yang direncanakan. Terima kasih Bu Siti atas waktunya. Sampai berjumpa besok ya, observasi kelas. Nyantai saja ya, nyantai saja. Anggap ini hanya biasa aja ya. Terima kasih Bu Siti atas waktunya. Tunggu. Selamat siang semuanya. Iya. Apa kabar kalian hari ini? Udah pada semangat ya, coba Ibu mau dengar dulu, cek fokus dulu. Coba. Kalau Ibu bilang hai, kalian jawab halo.
pembelajaran kita sekarang sudah ada di tema berapa belajarnya? Nah, judulnya apa? Tema apa? Merawat hewan dan tumbuhan. Coba sebelumnya kita kan kemarin sudah belajar, Ibu mau tanya lagi ya. Di sini ada yang punya hewan peliharaan di rumah? Coba Ibu mau tanya Angga. Angga punya apa di rumah hewan peliharaannya? Kelinci. Angga punya kelinci. Kalau Rijal punya apa? Kura-kura. Ayam. Bianca punya ayam. Laki punya apa? Kucing. Kalita? Kucing juga. Kelompok ini coba punya apa? Hewan peliharaannya? Kucing. Komodo. Ya, semuanya yang punya hewan peliharaan coba bagaimana agar hewan peliharaan ini tetap sehat yang pertama pasti harus diberi makan terlebih dahulu. Pinter, dibersihkan kandangnya, dimandiin, diberi minum, dijemur. Oh, di ini ya, dijemur di matahari tapi jangan terlalu lama. Nah, coba sekarang sebelum mulai belajar, coba lihat teman satu kelompoknya ada yang tidak hadir. Kelompok dua ada yang nggak hadir, yang tidak hadir ada nggak? Kelompok tiga yang hadir semua. Kelompok empat hadir semua. Kelompok lima terakhir yang tidak masuk siapa? Latif. Kenapa nggak masuk Latif? Nah sekarang ya udah ya. Coba konsentrasi. Waktu diam. Udah ya, perhatikan. Sekarang kita akan lanjut belajar. Coba dibuka buku tema 6-nya, halaman 5. Sudah? Sudah ketemu halaman 5-nya? Ya, yang di bawah ya, yang ayo mengamati. Coba ada yang mau membacakan? Rafa baca ke depan. Rafa buka bukunya. Halaman 5. Yuk bacanya di depan biar temannya dengar.
Ada yang sudah membawa kelompoknya? Semuanya sudah membawa? Sudah ya. Perhatikan lagi, coba sebelumnya Ibu mau tanya. Buka halaman 5 kembali. Sudah dilihat? Di bawahnya ada beberapa gambar. Ada 3 gambar. Ada yang pernah melihat 3 gambar ini? Atau ada yang punya di rumahnya? Ada yang gambar yang mana di mana? Gambar pertama, kedua, atau ketiga? Kedua. Di sekolah lihat Ibu punya kamu. Ada lagi? Coba yang pertama ada yang pernah ada yang punya nggak di rumahnya? Ada yang punya di rumahnya? Punya, tapi udah rusak. Terus coba yang di belakang pernah melihat gambar yang kedua? Biasanya melihatnya di mana yang kedua? Di tukang sayur. Di mana lagi? Di tukang daging. Di pasar. Coba. Di tukang apa? Tukang buahan, tukang beras. Coba. Ada perbedaannya nggak ketiga alat ini? Apa bedanya? Bedanya apa? Kenapa? Yang ini ada bedanya tidak? Ada bedanya mungkin ya. Kalau gambar yang pertama ini, nah Ibu bawa ya di depan seperti ini ya. Ada yang pernah lihat timbangan seperti ini? Oh, neneknya adalah punya. Biasanya ini untuk apa sih? Apa yang bisa ditimbang pakai Ibu mau tanya dulu per kelompok. Ibu mau dari kelompok 4. Mana kelompok 4? Coba kelompok 4 kalau timbangannya ini biasanya digunakan untuk menimbang apa ya? Telur masih bisa. Terus apa lagi? Beras. Tapi berasnya asal jangan 1 karung. Kalau 1 karung nggak bisa di sini. Cabe. Terus apa lagi? Tomat masih bisa. Coba gula merah. Cabe masih bisa. Tepung terigu. Ada nggak di sini yang pernah ditepung? Pernah dimintain tolong sama mamanya misalnya, Kirana beliin mama telur dong ke warung 1,5 kilogram. Apa disuruh sama mamanya? Pernah. Ada yang pernah lagi disuruh sama mamanya? Oh, disuruh beli telur sama mama 1 kilo. Nah ini Siti disuruh beli tepung terigu. Segimana beli tepung terigunya? Oh, seperempat. Seperempat gram. Beli apa? Segimana beli telurnya? Oh, beli telur seperempat. Beli apa Talita? Pernah disuruh beli apa? Beli minyak. Gimana beli minyaknya? Sebaskom. Sekilo. Oh, 1 kilogram. Kalau Selma pernah disuruh beli apa sama mamanya? Bawang merah. Nah boleh Ibu. Aku mana nggak pernah sih disuruh beli minyak atau terigu. Seringnya disuruh beli sayuran. Disuruh beli gula merah. Katanya segimana gula merahnya? Seperempat. Kalau Husna, gula putihnya segimana? Oh, seperempat. Oh, Talita beli galon. Oh iya. Nah, sama ya. Bukan berarti. Oke, coba kita beri 1 kali. Iya. Nah, betul ya apa yang tadi disebutkan Gibran, Talita, Selma. Coba lihat tadi yang menjawab. Siti, Husna, Kirana. Nah, itu adalah barang-barang atau benda-benda yang bisa
timbangnya pakai ini. Terus ada lagi sekarang yang lebih canggih, lebih bagus. Nah, timbangannya seperti ini. Ini ada yang tahu nggak timbangan apa? Pintar, timbangan digital. Kenapa sih dinamakan digital? Soalnya tinggal dipencet-pencet dan canggih ya. Ada tombol on off. Berarti bisa dinyalakan. Bisa kalau udah nggak dipakai tinggal dimatikan aja. Terus ada baterainya. Jadi kalau habis tinggal ganti baterai. Ini lebih canggih. Terus kalau yang zaman dulu waktu ibu kecil sih belum ada yang seperti ini. Adanya ya gambar buah. Masih ada nggak yang pernah lihat timbangan itu? Warung, ada lagi. Di pasar, iya. Ya Pak, gak paham juga udah canggih kayak Nah, jadi ini tuh adalah namanya timbangan. Coba, kalau satuan berat dalam timbangan tadi yang dibacakan Rafa apa aja katanya? Ya, apa namanya? Yang pertama ada apa? KG. KG itu singkatan apa? Kilogram. Kalau G itu singkatan apa? Ada lagi G. Sekarang kita akan belajar mengenai kilogram, gram, sama ons. Nah, sekarang coba. Kemarin Ibu sudah menugaskan kalian untuk membawa apa ini? Sayuran. Kita bawa mentimun. Ini bawa apa? Ini apa namanya? Lobak. Alika bawa manggis. Oh, bawa buku. Wow, Kinanti komunis sekali. Kinanti mau bikin sayur sos. Satunya 1.000, jangan 1.000. Bawa putih. Bawa wortel. Kalau pergi bawa apa lagi? Bawa buah pir. Belajar ya. Sekarang Ibu ada tugas. Perhatikan dulu. Tepuk 1 kali. 2 kali. 3 kali. Konsentrasi. Coba setiap kelompok lihat di mejanya sudah ada timbangan. Gimana yang mana timbangannya ini kan? Semuanya timbangannya pakai timbangan digital ya? Atau ada yang mau nyobain pakai timbangan yang mana? Nanti Ibu kasih kesempatan tiap kelompok buat mencoba pakai timbangan yang warna merah. Nanti bergiliran ya. Coba sekarang lihat dulu per kelompoknya ada 5 sayuran atau 5 buah-buahan nggak yang ada berapa macam di kelompok itu? Di kelompok yang ini ada berapa macam? 2. Di kelompoknya Nata ada berapa macam? 2. Kelompok ini ada berapa macam? 3. Kelompok itu ada berapa macam? Ada 7 macam. 7 itu yang pilih-pilih itu. Oh, ini yang lebih komplit. Mana?
kelompok yang banyak ke kelompok berapa ini? Kelompok 2 sayurannya banyak, buah-buahannya juga ada. Bisa minjem dulu misalnya. Boleh. Maka ini cuma 2 macam. Harusnya kalau udah ada 5 kan? Jangan rebutan tapi giliran ya. Yang minjemnya cuma 1 orang, jangan semuanya minjem ke kelompok 2. 1 aja. Coba yang mau tunjuk. Di sini ketuanya siapa? Kelompok ini. Reva. Kelompok ini ketuanya siapa? Nathan. Kelompok ini. Kelompok ini Siti. Kelompok belakang. Rafa. Kelompok ini ketuanya siapa? Oh, Selvi. Nah, sekarang Ibu akan bagikan ini. Nanti ada yang harus diisi nama kelompok, tulis saja ini kelompok 1, ini kelompok 3, itu kelompok
Coba kita tambah hurufnya jadi berapa ini? 3 jeruk pasti berapa? Jadi berapa dia? 400 apa? 400 gram. Jadi kalau saya hitung itu pasti tidak terlalu berat ya. Begini aja hanya kurang dari 2 ya. Tapi kalau 3 itu sampai 400 gram. Oke, terima kasih untuk kelompok kalian. Ini dua lagi punya siapa tadi? Sekarang ada lagi yang mau mencoba. Talita boleh kan? Talita mau menimbang apa? Apa itu Talita? Duku. Indah. Talita mau menimbang duku. Dukunya ada berapa? Beratnya? 200 gram. Nah, jadi Talita itu bawa coba dibandingkan sama manggis yang punya rasa makan ketan. Manggisnya kita timbang. Berapa beratnya? 200 juga. Ah, ini mah kurang. Oh, 100. Ini 100 gram. Coba ibu mau tanya ke Talita. Talita lebih berat mana? Lengket atau karena lengket berapa gram? 200 gram. Sedangkan manggis 100 gram. Coba kalau kita bandingkan lengketnya sama lobang punya Jiat. Yuk Jiat ke depan. Kita timbang. Coba disimpan di sini. Lobangnya ada berapa gram? Berapa gram? Berapa? Oh, 220 gram. Coba ibu mau tanya. Ini berapa gram lobangnya? Sedangkan lengketnya lebih berat yang mana berarti? Ini yang mana? Lobak berarti berat lobak. Jadi ada punya kali siapa ketuanya yang bicara ini? Nanti diperkenalkan temannya. Diceritakan tadi sudah menimbang sayuran buah-buahan apa aja. Terus kelompoknya Talita boleh perhatikan dulu. Nanti dibacakan misalnya gini. Kami dari kelompok 4. Nama saya Rafa, saya sebagai ketua. Terus diperkenalkan anggota kelompoknya. Nanti dibacakan misalnya tadi kami sudah menimbang, yang ditimbang apa aja? Misalnya kami sudah menimbang kolnya ada 200 gram. Terus apalagi sebutin 5-5-nya seperti itu. Tapi berdiri giliran ya, jangan satu orang saja yang siap. Mengerti? Coba tepuk 1 kali. Tepuk dia. Kita cari kelompok mana dulu ya yang mau ke depan duluan. Ibu mau kelompoknya Nata. Kelompoknya Nata ke depan. Teman-temannya yang lain disimak ya. Nata dan kelompoknya membacakan hasil dari diskusi menimbang barang. Yuk Nata, suaranya yang keras. Perkenalkan dulu teman-temannya. Oke, lanjut lagi. Nomor 2-nya apa lagi? Bisa baca.
ditimbang sama kelompoknya Nathan, mana yang paling berat Nathan? Coba cari. Berapa timun beratnya? 253 gram. Yang paling ringan berapa bawang putih? 46 gram. 46. Wah, bentar ya, berarti sudah mengerti. Tadi menimbangnya pakai timbangan apa? Pakai timbangan apa itu namanya? Pakai timbangan digital. Oke, pintar. Kasih tepuk tangan buat kelompoknya Nathan. Sekarang lagi yang rapi, ibu pilih kelompok yang lain. Ibu mau kelompoknya Rafa. Kayak tadi ya, kayak Rafa, perkenalkan diri dulu Rafanya, kenalin teman-temannya. Bacain hasil diskusi. Giliran dibacain. Ada dari tadi menimbang apa aja kelompoknya Rafa? Dibaca sama temennya yang giliran. Sama Dani. Dani yang nomor 2 apa? Beratnya 31. Pakcoynya 45 gram. Dilanjut lagi. Timunnya 96 gram. Jadi coba ibu tanya Rafa tadi yang berat yang ditimbang apa saja? Yang pertama coba dari kelima barang yang ditimbang tadi, barang mana yang paling berat? Oh, berapa beratnya? Pintar, 420 gram. Coba ibu tanya Fabian. Fabian, kolnya tadi yang ditimbang sama Rafa beratnya berapa? Jangan ngobrol aja, perhatikan. 427 gram. Berapa beratnya? 427 gram. Jadi yang paling ringan yang mana Rafa? Oh, yang paling ringan itu daun bawang, beratnya hanya 26 gram. Coba Selma, daun bawangnya yang ditimbang sama Rafa beratnya berapa?
sebelum mulai belajar kita berdoa dulu. Tapi sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Berdoanya di dalam hati, tapi harus duduk yang tertib, yang rapi, dipimpin sama tali. Duduk siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Semua di dalam hati. Boy, kan nangis. Coba ulangi lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Soalnya hari ini dia mengganggu waktunya Bu Siti yang sedang istirahat ya. Hari ini saya mau melaksanakan pasca observasi kepada Bu Siti yang waktu hari Kamis ya kita sudah melakukan observasi. Hari Jumatnya saya sudah mengobservasi di kelas Bu Siti. Sekarang kita ngobrol-ngobrol saja tentang pembelajaran yang telah Bu Siti laksanakan pada hari Jumat. Bagaimana perasaan Bu Siti setelah melaksanakan pembelajaran waktu hari Jumat itu? Setelah melaksanakan pembelajaran hari Jumat itu cukup menyenangkan, saya juga cukup puas dengan kegiatan dan aktivitas anak yang dilakukan ketika pembelajaran tersebut. Anak-anak terlihat aktif. Ya, menurut Bu Siti, setelah melaksanakan proses pembelajaran, apakah proses pembelajarannya sudah sesuai dengan apa yang Bu Siti rencanakan? Mungkin untuk sesuai rencana sudah sesuai rencana, sesuai dengan apa yang sudah Buat ya. Terus, apakah ada hal-hal yang menurut Bu Siti sudah puas gitu ke pembelajaran yang telah Bu Siti lakukan? mungkin untuk mengelompokkan siswa, karena saya mengelompokkan siswa, jadi si anak sudah mulai bisa mengerjakan tugas secara berkelompok, sudah sesuai kalau mungkin itu, dan materi yang disampaikan juga Sudah tersampaikan ke anak-anak, sudah kemarinnya kelompoknya sudah aktif dan pembelajaran yang di kemudian juga sudah tersampaikan dengan baik. Itu untuk hal yang memuaskan baiknya, atau apakah ada hal-hal yang kurang menurut Bu Siti, kurang pas ini atau kurang puas gitu yang kemarin pembelajaran yang sudah Bu Siti lakukan? mungkin di kondisi yang peserta didik kurangi anak-anaknya masih kayak gitu Ya, sama kelas 1 ini kelas 2 masih kurang fokus, jadi karena kondisi ini anak-anak itu karena dikelompokkan mengobrol gitu. Jadi konsentrasinya sedikit buyar mungkin ya ketika melaksanakan pembelajaran, terus fokus anak juga sedikit, ada beberapa anak mungkin khususnya yang kayak masih aduh saya nggak diajakin Bu, padahal kalau bekerja kelompok kita bareng belajar, anak masih ada yang udah saya aja yang ngerjain gitu. Mungkin di situ sih Bu, di pengkondisian peserta didik dan fokus anak dalam mengikuti pengkondisian anak sama fokus juga. Kemarin juga ada yang jalan sama aja di kelas 1 juga kayak gitu. Nah sekarang dari skala 1 sampai 10 misalnya, kemarin Bu Siti merasa ada di posisi atau di sekolah mana Bu Siti sudah tercapai pembelajaran yang Bu Siti inginkan? mungkin di 7,5 atau 8 Sampai setengah atau kalau 8 ya. Kemarin itu udah lumayan bagus ya, tinggal berarti 2 poin yang masih kurang. Nah, tadi kan menurut Bu Siti pengkondisian siswa sama yang fokus, apakah ada hambatan gitu kemarin kenapa anak sampai kondisian kelasnya kurang, atau kenapa sih anak itu nggak fokus gitu? Apakah ada hambatannya
ketika kemarin Siti melakukan pembelajaran? Mungkin karena kalau kemarin itu kan berarti per kelompok saya tugaskan untuk membawa barang untuk Iya. karena kan di materi satuan berat mencoba menimbang menggunakan alat ringan. Ada beberapa saya sebenarnya sudah menugaskan dari hari sebelumnya juga anak-anak untuk membawa benda atau barang yang bisa ditimbang. Tapi ternyata pada kenyataannya ada beberapa anak itu yang tidak membawa. Jadi satu kelompok itu misalnya hanya ada 2 barang. Ya, ya akhirnya kan karena di LKPD-nya saya menugaskan untuk mencatat 5 barang. Jadi itu mungkin jadi saya memberikan kesempatan untuk meminjam ke kelompok yang lain. Jadi di situ mungkin titik ini yang membuat si anak tuh Kondisinya mungkin jadi tidak kondusif ya, karena kan kelasnya. meminjam barang ke kelompok yang lain. Iya. Meminjam untuk seperti itu. Hambatan untuk anak yang tidak fokus juga ya. Ya mungkin Sama kayak ya. gitu. Jadi hanya misalnya dari satu kelompok itu kan 5 orang sama kelompok aja. Yang 3 itu sudah bisa fokus dan yang 2 itu masih asik dengan dunianya sendiri. Itu anak-anaknya sudah gitu. Saya. Nah, untuk kedepannya apa yang akan Bu Siti lakukan agar pengkondisian siswa lebih baik lagi dan anak bisa lebih fokus lagi dalam mengikuti pembelajaran yang akan datang? Ya, mungkin strateginya untuk pembelajaran selanjutnya masih sama. Mungkin di pemberian materi juga mungkin ada penguatan sebelumnya gitu. Walaupun saya kemarin sempat memberikan dulu penjelasan mengenai materi yang akan dibahas. Tapi ya mungkin itu dalam pengelompokannya mungkin nanti lebih diarahkan lagi. Jadi sisi satu lebih oh ya nanti kalau kamu tugasnya bawa ini jangan sampai lupa ya mengingatkan kembali dan terus mengingatkan seperti itu. Terus itu juga jadi kenal juga jadi sesuatu karena kan sisanya jadi kurang fokus ya buatnya jadi kesana kesini gitu. Mungkin ada beberapa yang sudah bisa mengikuti tapi ya mungkin ada sekitar 25% ya masih belum fokus belajar. Jadi mungkin strateginya nanti bisa dilakukan. Terus misalnya di obrolkan kembali dengan si anaknya kita mengkonfirmasi gitu si anak sudah yakin akan membawa ini jadi jangan sampai nanti ketika di kelas aduh Bu saya membawa Komunikasikan lagi kepada anak atau kita mau karena punya guru-guru ya itu orang tua ya itu lebih ke orang tua. Karena kemarin ya saya akuin gitu saya mungkin mengkonfirmasinya itu tidak berulang jadi setelah di hari sebelumnya saya konfirmasi dan tidak melakukan konfirmasi ulang sekarang kapan strategi atau rencana yang Bu Siti barusan sampaikan itu bisa terlaksana di pembelajaran kapan misalnya? Misalnya kan pembelajaran selanjutnya juga bisa dilakukan ya karena kan berkontinuer berkelanjutan nanti bisa juga sharing mungkin dengan guru kelas lain misalnya dengan yang bagus atau dengan rekan yang satu tingkat yang sama misalnya dengan guru kelas 1 dan Kita satu fase ya satu fase. nanti bisa didiskusikan kembali bagaimana mungkin ada trik-triknya yang lebih bisa digunakan. Itu selanjutnya, nah kan di situ udah mau strateginya kan mau dilaksanakan di pembelajaran selanjutnya. Sekarang komitmen apa yang Bu Siti lakukan agar rencana yang Bu Siti sudah rencanakan itu bisa berjalan dengan baik? Komitmennya mungkin lebih diarahkan aja mungkin ya untuk pembelajaran selanjutnya jadi agar si anak tuh nanti kalau misalnya seperti ini harus ini udah jadi tugas kamu udah jadi kewajiban kamu jadi si anak tuh lebih yakin lebih ini ya bertanggung jawab betul. dengan apa yang sudah dia dapat tugas ini jadi kewajibannya seperti ini jadi harus laksanakan jangan sampai lupa mungkin di kelompokkan juga mungkin berarti nanti lebih di kalau kemarin mungkin saya menggunakan ini dari ini jadwal piket. Oh, itu kelompoknya itu teh. Ya. Berarti nanti mah bisa di kelompoknya di apa ya di rolling lagi. Iya, di rolling lagi. Jadi ada semuanya juga bisa mengikuti pembelajaran yang lebih baik. Ya, terutama di fokus belajar sih. Harapan Bu Siti setelah pembelajaran rencana pembelajaran itu apa mungkin tidak anak bisa melaksanakan dengan atau kondisi yang akan baik atau tidak? Iya mungkin bisa dengan baik dengan hal tersebut terus si anak juga mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih besar
Terus mungkin juga bisa disisipi, mungkin kemarin saya lebih ke fokus belajar aja, jadi anak hanya mengerjakan tugas terus presentasi di depan. Mungkin nanti bisa diselingi dengan ice breaking mungkin di pertengahan ya, sebelum melanjutkan ke kegiatan-kegiatan yang lain. Biar anak lebih apa ya, kenal lagi, langsung nanti bisa semangat lagi belajar. Nah, itu mungkin itu jadi kedepannya di sini mungkin akan tadi membuat strategi lebih ke penguatan, terus mengkomunikasikan lagi sama anak, sama orang tua ya. Kalau tugasnya membawa ini harus kita mengingatkan kita tuh harus terus proses itu harus diingatkan sama orang tua kita seperti itu. Terus tadi pengelompokan bisa di rolling ya. Nah, berarti itu mungkin strategi yang akan bisa dilakukan. Akan bertanya tentang pengembangan diri yang akan bisa dilaksanakan untuk kedepannya. Yang pertama, aktivitas pengembangannya seperti apa yang Ibu bisa dilakukan? Mungkin aktivitas pengembangan ini khususnya untuk siswa mungkin saya akan menekankan untuk disiplin yang pertama ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Mungkin disiplin di sini khususnya kalau untuk kelas rendah berbeda ya berarti dengan kelas mungkin dimulai dari hal-hal kecil saja, misalnya ketika pekerja kelompok atau diskusi, siswa diharapkan itu sudah membawa tugasnya sesuai dengan yang ditugaskan gitu. Jadi jangan sampai ada alasan tidak membawa, lupa dan sebagainya. Tujuan yang hendak dicapainya itu seperti apa? Tujuan yang harus dicapainya mungkin rasa tanggung jawab. Jadi siswa memiliki rasa tanggung jawab lebih terhadap tugas yang diberikan oleh saya atau oleh guru gitu ya. Karena sekarang tuh cenderungnya anak-anak tuh kayak gitu, jadi terlalu banyak alasan gitu ketika lupa atau seperti saya tidak bawa bu lupa atau tinggal si mamanya udah nggak bilang sih mereka sama pas umur gitu. Oh saya juga dan si mamanya nggak ngasih cina nggak nyuruh bawa itu cina ya. Itu juga tidak semua, mungkin ini ada beberapa anak gitu yang kok seperti ini gitu, terlalu sering gitu ya. Ada sudah saya jelaskan ini nanti kan berpengaruh ke kelompoknya gitu kan, nanti kasihan kemana gitu ketika mengerjakan ada kesulitan karena kamu tidak membawa gitu. Jadi saya mungkin harus menekankan sih lebih ke ayo dong gitu, kamu bawa ya jangan sampai lupa ya. Ini teman-teman kamu tidak mengganggu proses pembelajaran kamu dan teman-teman yang lain. Untuk ukuran keberhasilannya, saya kan tadi tujuannya itu ya agar anak bisa merasakan rasa tanggung jawabnya. Kalau ukuran keberhasilannya berarti masih di antara ukuran kelompoknya nanti bisa ya mungkin nanti untuk kelompoknya nanti saya rubah lagi kan. Berarti ini ukuran keberhasilannya kan ada rasa tanggung jawab. Tujuannya itu untuk meningkatkan rasa tanggung jawab anak. Berarti kalau ukuran keberhasilannya nanti kamu bisa menjadi kondusif ya, karena anak-anak punya rasa tanggung jawab. Ya, pendukungnya sekarang seperti apa? Ya, misalnya ya itu orang tua berarti ya terutama daya dukungnya komunikasi dengan orang tua dia lebih intens sebenarnya. Jadi kita harus menjawabkan juga, terus menanyakan, tidak hanya mengingatkan, tidak hanya cukup satu kali bisa di misalnya untuk kalau saya kebetulan shiftnya kadang shift pagi, shift siang, jadi bisa diingatkan dari sejam sebelumnya. Jadi biar orang tua juga lebih oh iya anak saya tuh kebagian tugas membawa ini. Waktu yang akan mesti dilaksanakan itu pada pembelajaran kapan atau pada hari apa misalnya ya itu kan aktivitas itu harus dilaksanakan pada pembelajaran yang akan datang, misalnya di pembelajaran tema berapa atau di pembelajaran nanti misalnya di semester tahun ajaran baru misalnya. Tapi waktunya mungkin bisa disisipkan di pembelajaran selanjutnya juga. Tadi itu ketika pembelajaran full materi pembelajaran tematik, jadi tidak ada pembelajaran yang jadi karena kan anak tuh lebih kondusif, jadi tidak pergantian mata pelajaran. Ya mungkin seperti di hari Senin atau di hari Kamis. Senin atau Kamis ya. Itu aktivitas. Ada lagi mungkin aktivitas untuk pengembangan yang lainnya. Mungkin untuk pengembangan khususnya sih yang lebih fokus di situ saja sih. Kemarin yang saya amati juga yang saya rasakan gitu, karena fokus anak sih mungkin fokus anak itu. Anak gara-gara tidak membawa itu ya. Itu kesulitannya itu ada anak yang
tidak membawa banyak gitu. Jadi satu kelompok itu ada 2 atau 3 orang gitu. Berarti hanya itu rencana pengembangan diri yang akan Bu Siti laksanakan. Ya, terima kasih Bu Siti. Mungkin itu saja Ibu pasca observasi atau kita sharing aja ya, ini ngobrol-ngobrol. Nah, semoga kedepannya anak-anak bisa lebih bertanggung jawab lagi, bisa mengerti dan paham yang kita ini ya, harus membawa itu, anak terus lebih bertanggung jawab dan paham. Soalnya kebanyakan mungkin itu ada anak yang nggak paham harus membawa itu kayak kesulitan. Iya, itu dan kita juga harus mengkomunikasikan kepada. Terima kasih Bu Siti atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Semoga kedepannya kita juga bisa pembelajaran yang akan kita laksanakan bisa lebih baik. Terima kasih. Sama-sama Berni. Sampai ketemu.